Oke, kita lanjutkan lagi. Karena sudah habis tadi sessionnya. Oke, di sini kita lanjutkan. Kalau misalnya tadi kita mau mengambil data sensus misalnya ya, data sensus, kalau teman-teman mau ngambil secara kuantinya itu akan mudah. Tetapi pada saat teman-teman mau ngambil sensus tentang sensus penduduk, mengambil secara penelitian secara kuali, teman-teman atau peran humas di dalam sensus penduduk itu seperti apa? Itu teman-teman harus menggali secara dalam nih kegiatan humasnya itu ngapain aja. Dari selama setahun dia melakukan program di dalam proyek pemerintahan, itu dia melakukan apa saja, hal apa saja, apakah dia menggunakan angket, kepada siapa target sasaran halayak humasnya, kemudian apa saja yang dilakukan, itu baru lebih mendalam. Itu yang saya maksud kenapa di sini secara kuali teman-teman harus mampu untuk mendeskripsikan secara detail dan lebih mendalam. Oke ya. Oke, sekarang mari kita bahas instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kuali. Oke, yang pertama, yang dibutuhkan instrumennya adalah peneliti. Sudah pasti, peneliti di sini adalah teman-teman sendiri. Kita butuh instrumen penelitian, sudah pasti harus ada penelitinya ya teman-teman. Nah, peneliti di sini merupakan instrumen yang paling utama dalam penelitian kuali. Peneliti akan memberikan pandangan subjektifnya terhadap fokus penelitian. Oke, semua data peneliti dikumpulkan peneliti yang kemudian disimpulkan berdasarkan perspektif pribadi, bisa ya secara perspektif ya, dan ini juga dilakukan divalidasi sebagai human instrument yang berfungsi menetapkan fokus penelitian. Oke, peneliti di sini adalah teman-teman sendiri. Sebuah instrumen penelitian kuali jika tidak ada peneliti ya susah. Teman-teman akan membuat peneliti bagaimana jika teman-teman tidak mampu untuk bisa menjabarkan sebagai posisi teman-teman sebagai si peneliti. Oke, yang kedua, panduan interview. Kenapa sih panduan interview itu sangat dibutuhkan? Sangat perlu ya teman-teman, karena kita mengambil penelitian secara deskriptif, menjabarkan lebih mendalam, secara general, dan lain sebagainya, kita butuh panduan secara interview. Panduan interview itu bisa dibagi dua. Panduan interview yang bisa dilakukan dengan tertulis atau dengan yang sudah terencana maupun secara tidak terencana. Jika teman-teman lakukan orang-orang profesional misalnya, sebuah penelitian interview, dia sudah tidak perlu lagi menggunakan interview secara terencana. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman di dalamnya. Jika teman-teman sudah punya pengalaman di dalamnya, kemudian sudah menguasai sejauh mana nih objek penelitian yang akan kita ambil, tidak perlu lagi teman-teman membuat panduan. Seperti contohnya, teman-teman menulis dulu apa saja yang akan kita lakukan atau bahasa apa yang akan kita tanyakan kepada responden kita. Tapi itu adalah bagian yang terencana. Tetapi jika yang tidak terencana, karena teman-teman sudah mengetahui, kemudian sudah expert di bidangnya, maka tidak perlu untuk melakukan panduan lagi. Tetapi menurut saran saya, baik kita expert ataupun tidak, baik kita adalah peneliti pemula ataupun tidak ada salahnya kita membuat panduan interview, hal-hal apa saja yang akan kita tanyakan kepada responden kita dengan lebih teliti, karena hasilnya akan lebih terperinci dan terperinci ya teman-teman. Membuat kedisiplinan pada saat membuat panduan interview di dalam sebuah penelitian itu sangat penting banget. Karena kalau menurut saya, baik saya itu pengalaman atau tidak, saya butuh sebuah interview yang terencana. Saya harus menulis kata-kata apa saja yang akan saya tanyakan kepada responden, karena seringkali walaupun kita pengalaman sekalipun, itu terkadang kita lupa apa yang kita sudah teringat di kepala, tetapi pada saat tertuang langsung terjun secara face to face dengan responden, itu bisa saja suatu hal yang lumrah jika kita lupa. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari hal-hal yang merugikan, kita tulis atau melakukan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik yang mudah untuk dijawab, pertanyaan yang mudah untuk dicerna oleh si responden. Oke ya, saya rasa di sini sudah cukup paham mengenai instrumen yang kedua dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga adalah angket atau kuesioner. Kenapa sih perlu ada kuesioner? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita adalah penelitian secara deskriptif, oleh sebab itu butuh data-data yang lebih mendalam lagi agar hasil yang dicapai dalam penelitian menjadi lebih efisien, menjadi lebih
sempurna lagi. Oke, angket ini untuk angket kuesioner ini juga sama dengan wawancara ya teman-teman, tapi angket yang membedakannya adalah tidak mempertemukan secara langsung nih antara saya sebagai peneliti dengan responden yang akan saya ambil. Tapi angket ini juga berperan untuk menghubungkan antara peneliti dengan responden. Jadi hanya sebagai penghubung antara peneliti dengan responden, sehingga kita bisa dikatakan sebagai alat bantu penelitian atau instrumen penelitian. Oke ya, angket ini banyak digunakan dan biasanya seringkali digunakan untuk penelitian kuali dengan syarat yaitu harus memahami di luar kepala tentang apa yang sedang ditelitinya. Oke ya, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa pengambilan dari penelitian kuali itu kita harus memiliki minat, tujuan, dan pengalaman yang sama di dalamnya. Sehingga itu akan mempermudah semuanya teman-teman. Oke ya, di sini juga peneliti tidak bisa bebas ya kalau untuk kuesioner untuk bertanya langsung kepada responden karena di sini pertanyaan-pertanyaannya itu uh, terbatas. Oke ya, tetapi juga umumnya berisi pertanyaan terbuka yang menjawab dengan uraian panjang oleh responden. Jadi untuk angket kuesioner ini juga bisa atas persepsi responden ya. Misalnya kita membuat pertanyaan, bagaimana menurut pendapat Anda? Nah, jika ada kata-kata teman-teman menggunakan bahasa bagaimana jika menurut pendapat Anda untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang isi di dalam objek penelitian teman-teman, itu berarti ada jawaban panjang yang memang dikemukakan atau dituliskan oleh seorang responden. Dan itu yang teman-teman nanti sebagai peneliti untuk bisa menomor-nomorkan jawaban-jawaban yang bagus, jawaban-jawaban yang masuk akal, jawaban-jawaban yang memang mengena, dan lain sebagainya. Jadi itu fungsi dari angket kuesioner sebagai salah satu instrumen dalam penelitian kualitatif. Nah, sekarang alat tulis. Kenapa sih alat tulis dimasukkan ke dalam bagian dari instrumen penelitian kuali? Sudah pasti ya teman-teman, karena kita mencari data yang lebih mendalam untuk mendeskripsikan terhadap permasalahan objek penelitian, kita butuh alat tulis yang memang untuk melakukan observasi. Karena sesuatu hal yang dilakukan pada saat kita melakukan observasi penelitian kita, sesuatu hal bisa saja mungkin terjadi. Oleh sebab itu, alat tulis seperti buku, bolpen, nota, atau iPad, dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai alat bantu untuk menulis seorang peneliti pada saat menemukan atau melakukan observasi yang di luar dari kenyataan sebenarnya, misalnya, itu teman-teman akan terbantu sangat dalam melakukan penelitian. Oke, jadi tidak bisa dihilangkan bahwa misal alat tulis itu teman-teman diremehkan ya, bahwa itu cuman alat tulis aja, bolpen aja kok, buku saja kok. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jika kita melakukan penelitian, hal yang harus sering teman-teman bawa adalah bagian dari instrumen ini, yaitu alat tulis. Oke ya. Oke, kita lanjutkan sebagai alat rekam. Oke, kenapa instrumen juga dibutuhkan sebagai alat rekam? Di mana di sini fungsinya adalah untuk merekam hal-hal yang tidak terduga. Sudah pasti, jika kita menemukan pada saat melakukan observasi ini, kemudian melihat sesuatu hal yang di luar dari kenyataan sebenarnya, itu teman-teman bisa jadikan tambahan atau tambahan di dalam penelitian teman-teman. Alat di sini rekaman ini juga bisa direncanakan seperti buat untuk wawancara, alat rekam, untuk eksperimen, dan lain sebagainya. Itu banyak fungsinya ya teman-teman ya. Kemudian untuk dokumen literatur juga di sini juga sangat dibutuhkan sebagai terkait fokus penelitian sebagai fungsi bahan membanding atau mendalami apa yang sudah diteliti. Dokumen-dokumen ini juga bisa teman-teman dapat untuk misal literatur, buku, referensi dari mana teman-teman bisa ambil. Itu adalah bagian untuk mempermudah teman-teman dalam melakukan penelitian. Yang biasanya penelitian ini tidak saja untuk skripsi, tapi tesis, membuat tesis, disertasi juga kita butuh literatur atau dokumen pendukung lainnya. Itu sangat membantu ya teman-teman ya. Oke, untuk di minggu ini saya menjelaskan sampai ke instrumen dulu. Nanti kita lanjutkan di kelas Zoom kelas ya. Untuk pertemuan ke-10 dan 11 nanti kita akan adakan Zoom kelas. Saya ingin teman-teman bisa langsung kita face to face. Saya bisa menjelaskan, kemudian teman-teman bisa melakukan tanya jawab di mata kuliah penelitian kualitatif ini ya untuk riset PR.